Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah. Pada kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian dari sendiri interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab aslinya yang judul Kaifa Amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan kali ini, Allah kita akan masuk pada tema Amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al Arab. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Baduy. Pada pembahasannya disampaikan bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka yang punya sifat kasar, kadang-kadang tidak memperhatikan tata krama, sopan santun, beliau tetap menyikapinya dengan lemah lembutan. Sifat mereka abadikan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 97, Al-A'rabu asyad kufra wa nifaqa. Orang A'rab itu, dia orang Baduy itu, ini bukan orang Arab ya, dia orang yang nanti A'rab berlaku untuk wilayah-wilayah. Jadi tidak hanya khusus untuk orang Arab, tapi juga mungkin bisa jadi belahan bumi yang lain yang punya sifat yang sama. Mereka sangat munafik. Wa ajda ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Dan mereka pantas memang kondisi yang ada jauh dari kota Madinah, kali itu pada zaman Nabi SAW, mereka tidak mengetahui rambu-rambu tuntunan yang telah Allah turunkan kepadanya. Namun Nabi SAW menyikapinya dengan kelemah lembutan. Fabima rahmatim minallahi talahu. Dengan rahmat, dengan kelemah lembutan. Nabi SAW bersifat lin, bersifat lembut, santun kepada mereka, yang walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddan haulik. Seandainya mau bersikap kasar terhadap mereka, tentu mereka berusaha untuk lari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta kala Allah innallaha yuhibbul muwakkilin. Surat Ali Imran ayat 129. Nabi SAW pernah membada Java. Siapa yang tinggal menjadi orang Baduy, orang yang jauh dari kota, maka cenderung kasar. Karena mereka tinggal jarang berinteraksi dengan orang, sehingga mereka kadang bersikap kasar kepada orang lain. Nah, kemudian selain beberapa ayat Quran yang dulu pernah kita sampaikan juga, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenalkan kepada kita tabiat mereka. Nah, kemudian pada pembahasan yang lalu juga kita sudah mulai menyebutkan bagaimana interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW ma'amanhum alaihim ghidati rahiman raqiqan ma'ahu. Yasta ma'ahumul uslub al-lin fin nushi wal irsyad. Nabi SAW berinteraksi dengan mereka, padahal mereka kasar, mereka tidak sopan, mereka santun, tapi Nabi SAW bersikap lemah lembut dan menggunakan cara yang paling lembut dalam menasihati dan membimbing orang. Contohnya adalah ketika interaksi dengan orang Baduy yang masjid lalu kencing di masjid. Seperti yang diceritakan atau disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba ada seorang Baduy yang masuk ke dalam masjid itu kencing di masjid. Maka sahabat Nabi SAW kemudian hentikan, berusaha untuk mencegah dan menegur dengan teguran yang keras. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan, la tuzrimuh, da'uh, jangan kalian potong aktivitas buang air kecilnya dan biarkan sampai selesai. Nah, sampai begitu sudah selesai, Nabi SAW panggil dan menyatakan, inna al-masajida la tas'ya'im min hadzal baul wala al-qadar innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'an.
Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk hal-hal seperti untuk buang air kecil, untuk najis, untuk kotor. Masjid itu untuk berzikir, sholat, dan qiraatul Quran. Terus sebagaimana disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW melihat lingkaran ini, melihat orang ini, tapi orang-orangnya awam, nggak ngerti, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan santun. Nah, dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan bahwa orang ini mendoakan Nabi SAW dan dirinya, Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Lalu Nabi SAW menegur dengan mengingatkan, laqad hajar tawasi'ah. Dan itu sudah mempersempit sesuatu yang sangat luas. Dia hanya rahmat itu diturunkan kepadanya dan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW menyatakan, innama bu'istum muyassirina walam asu muassirin. Ini ketika beliau mengarahkan sahabat supaya ngambil air, kemudian dibersihkan pada bagian yang najisnya. Nah, di sini tidak menegur mereka dengan teguran yang keras, menyampaikan hadzal masjid la yubalu fihi wa innama buniya li dzikrillahi walis shalah. Masjid ini tidak boleh menjadi tempat untuk buang air kecil, untuk kencing, tetapi untuk berzikir dan untuk sholat. Berzikir dan untuk sholat. Nah, itu pembahasan khusus tentang hadis A'rabi tadi. Ada ulasan lebih lanjut, baik dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, dari sisi kelembutan, dari sisi menasihati orang yang awam, dan beberapa fawaid lainnya. Tidak kita sebutkan semuanya satu persatu karena itu perlu sendiri. Kemudian yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabilu isa'ahum wa ghillatahum bil afwi wal ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi sikap kasar mereka, sikap tidak santunnya mereka dengan memaafkan dan berihsan. Ketika Malik menuturkan bahwa kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjalan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ridaun najran ghalidul hasyiyah. Dia punya Nabi SAW menggunakan kain bahannya kasar. Kemudian A'rabin datang dan menarik keras sampai meninggalkan bekas di leher Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Anas, saya lihat bekas tarikan yang keras tersebut. Kemudian dengan kasarnya juga ini menyatakan, ya Muhammad perli mimalillahi indaka. Wahai Muhammad, perintahkan untuk memerintahkan seseorang untuk memberikan harta Allah yang telah Allah titipkan padamu. Ketika melihat itu Nabi SAW faltafata ilaihi, menoleh pada orang tersebut, Rasulullah SAW fadhahika, lalu beliau tawa, summa marallahu bil a'in. Lalu kemudian Nabi minta kepada sahabat dan pada orang ini. Nih, kasarnya ini jelas sikap yang keterlaluan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi dengan kelemah lembutan. Nah, demikian pula hadis berikutnya juga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan absyir, lalu robinya orang Baduinya ini malah mengatakan qad serta alayya min absyir. Anda ini sudah terlalu banyak mengatakan absyir ya. Sudah terlalu banyak mengatakan itu, seakan-akan beliau Nabi Muhammad SAW ini orang yang biasa mengatakan itu dan tidak memenuhi apa yang dijanjikan. Kemudian interaksi yang lain adalah wayaf hawala qatlahu min. Nabi SAW memaafkan orang yang telah berupaya untuk membunuh.
Ini juga kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika dalam peperangan dari arah Najd, ketika Nabi SAW pulang, kemudian ada rombongan di sebuah lembah yang ya ketika itu bersama rombongan tersebut ternyata ada orang A'rabi yang datang menghadap dan lalu mengangkat pedangnya, menusukkan pedangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sikap kasarnya itu, tapi kemudian sampai akhirnya orang tersebut juga mengungkapkan niatnya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tetap menyikapinya dengan tenang, tidak dengan kasar. Kemudian interaksi yang lain adalah wakana Shallallahu Alaihi Wasallam yasbiru ala kathrati latihim wa yujibu alaiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar dengan banyaknya mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang di waktu yang sama para sahabat karena rasa hormatnya, rasa ta'zimnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhati-hati mengajukan pertanyaan. Tidak sembarang pertanyaan ditanyakan ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena kehati-hatiannya. Tapi dari situ sahabat mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang menjadi pengetahuan baru. Seperti dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an yang mengatakan bahwa kuntu ma'allahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan. Tinggal di kota Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama setahun. Ma yamna'uni minal hijrati illal mas'alat. Jadi ada yang menghalangi saya untuk hijrah kecuali karena ahaduna idza lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Salah seorang di antara kami kalau hijrah mereka tidak berani ya karena sungkannya, karena hormatnya mereka tidak berani kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Jadi maksudnya bahwa ketika mereka di kota Madinah ya tidak ada yang menghalangi mereka dari hijrah dan tinggal di kota kecuali ingin itu ya, ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang agama, tetapi mereka merasa malu atau merasa sungkan untuk tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Madinah ini mereka bergembira kepada orang asing dari orang-orang A'rab bertanya, orang-orang Baduy yang bertanya, karena mereka bisa maklum. Pertanyaannya kadang terlihat nampak mungkin bisa jadi begitu sederhana, tapi diperlukan. Bahkan kadang-kadang dengan sikap-sikap yang tidak pantas, juga mereka jadi belajar dari situ bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka. Ya, ada macam-macamnya. Ketika ada yang datang dari orang Baduy lalu mengatakan ya Muhammad, bahasanya juga bukannya Nabi ya Rasulullah tapi ya Muhammad, wahai Muhammad. Atana Rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu annallaha qad arsalaka. Wahai Muhammad, utusanmu datang kepada kami dan mengklaim, mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah SWT. Jawab Nabi SAW, Sadaqah, benar. Faman khalaqas sama, lalu siapa yang menciptakan langit? Dijawab oleh Nabi SAW, Allah. Faman khalaqal ard, dijawab oleh Nabi SAW, Allah. Faman nasaba hadhil jibala wa ja'ala fiha ma ja'ala, siapa yang
menegakkan gunung ini, lalu menjadikan dan itu seperti yang kita saksikan? Dijawabnya Allah. Jadi kita lihat pertanyaannya, ya mungkin para sahabat nggak mungkin. Siapa yang menciptakan langit? Ya, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung seperti ini? Lalu menanya beberapa hal yang Nabi SAW menjawab, Naam, kok, Naam. Kemudian Allah, kalau itu memang pertanyaan tentang siapa yang menciptakan ini dan itu. Pertanyaan yang panjang dan dialog yang panjang, Nabi SAW melayani itu semua. Ini menunjukkan bahwa para sahabat yang lain, muhajirin, mendapatkan manfaat dari pertanyaan orang-orang seperti ini. Sampai di akhir hadisnya disebutkan, lain sodako layat khulan al jannah. Kalau dia betul-betul tulus dari dalam hatinya, meyakini itu semua, melakukan dan mengamalkan itu semua, maka dia akan masuk surga. Bentuk interaksi yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamilu muqata'atahum li hadithihi wa rubbama akhara ijabatahum hatta yafrugha min hadithi. Nabi SAW bersabar, tidak memutus pembicaraan mereka, dan kadang-kadang mengakhirkan menjawab sampai pembicaraan. Pernah ketika Nabi SAW, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di majlis, yuhaddisul qaumah, sedang berbicara dengan para sahabat. Ja'ahu a'rabi, ada orang Baduy yang datang. Faqala mata sa'ah, lalu tanya kapan kiamat. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Nabi SAW terus melanjutkan. Kenapa ini motong pembicaraan ini, sedang menjelaskan sesuatu kepada beberapa orang, tiba-tiba orang Baduy ini langsung memotong dan mengatakan kapan itu kiamat. Faqala ba'dul qawmi sami'a maqala fakariha maqala. Ini kayaknya Rasulullah SAW ini mendengar, tapi beliau tidak suka dengan apa yang diucapkan. Faqala ba'duhum bal lam yasma'. Tapi yang lain mengatakan kayaknya sih nggak dengar. Sepertinya Rasulullah SAW tidak mendengar. Hatta idza qada hadithahu qala aina arahu as-sa'ilu 'anis sa'ah. Lalu setelah selesai dengan orang-orang, lalu beliau tanya, mana penanya tadi yang menanyakan tentang kiamat? Kapan itu kiamat? Dijawab, ha ana ya Rasulullah. Nah, saya wahai Rasulullah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, fa idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Jika amanah itu sudah disia-siakan, amanah tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, maka tunggulah kiamat. Kaifa idda'atuha, bagaimana menyia-nyiakannya? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Tunggulah kehancuran. Nah, di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, tetapi beliau tidak langsung menjawab, tapi mengakhirkan jawabnya sampai selesai pembicaraan beliau dengan yang lain. Ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yahtamilu raf'a sautihim alaihi wa nidahum lahu bis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabar ketika ada orang Baduy yang mengangkat keras suaranya. Ya, kadang-kadang kita maklum ketika orang yang berasal dari wilayah daerah yang mereka tidak biasa berinteraksi dengan cara yang santun dan ramah, lalu orang itu bertanya dengan suara keras. Seperti dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna a'rabiyan, ada orang Baduy, nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanggil dan dengan suara keras, suara lantang, ma taro fi hadzal dhab. Bagaimana pendapatmu tentang binatang dhab ini? Faqala, lalu jawablah Nabi, la akuluhu wa la uharrimuhu.
saya tidak makan dan juga tidak mengharamkannya. Langsung jelas. Kalau status hukumnya jelas mubah, ada dikonsumsi. Tapi Nabi SAW tidak makan. Nah, di sini orang tersebut bertanya suara keras. Jadi bukan sa'a, taqal nada. Artinya memanggil, kemudian bertanya dengan suara yang keras. Dalam hadis yang lain, dari sahabat Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan nada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang Arab Badu juga, ada orang Badu yang berteriak dan bertanya kepada Nabi SAW, ma yaqtulul muhrimu minad dawab. Jadi sama dengan yang sebelumnya, pertanyaannya disampaikan dengan bahasa yang keras. Maka judulnya wa kana yahtamilu raf'a sautihi. Jadi bukan persoalan pertanyaannya apa, kalau itu nanti pembahasannya bisa di tempat lain karena contoh-contohnya ada. Dan ini nanti masuk ke bahasan-bahasan fikih tentang makanan yang haram, tentang hewan yang haram dan halal. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah bagaimana suara mereka yang keras. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 4, sebagaimana riwayat dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, itu pada firman Allah Ta'ala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dengan suara keras dari balik rumah. Aksaruhum la ya'qil. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Karena air dulu waktu masih kecil sudah biasa. Mungkin sampai sekarang juga kita dapat. Kadang-kadang ada anak kecil manggil temannya. Atau ada anak kecil yang memanggil anak kita dengan suara keras lalu teriak dari luar rumah. Ya, nggak mengetuk, nggak assalamualaikum, nggak permisi, tapi langsung teriak dengan suara keras manggil yang berada dalam rumah. Dan tentu kita memaklumi kalau itu dilakukan oleh anak kecil. Tapi kalau untuk orang terhormat tentu tidak pantas dan tidak layak. Pernah ini juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang Badu yang mengeraskan atau mengangkat suaranya. Lalu wa kana yadribu lahumul amsala bima yafhamuna min umuril badiyah. Nah, ini juga poin penting dalam interaksi Nabi SAW dengan orang Baduy. Nabi SAW membuat perumpamaan dengan hal-hal yang bisa dipahami oleh orang Baduy. Jadi, kalau berinteraksi kemudian buat perumpamaan atau semacamnya, kira-kira bisa dipahami. Cerna. Sulit kalau seandainya kita menjelaskan sesuatu, sementara mereka tidak bisa mencerna. Kita lihat di sini, sahabat Abu Hurairah menceritakan anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Baduy yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulidali ghulamun aswad wa ini angkartuhu." Wahai Rasulullah, saya baru punya anak, tapi warna kulitnya hitam. Artinya beda dengan orang tuanya. Lalu Nabi SAW mencoba menjelaskannya dengan logika yang bisa dicerna oleh orang Baduy. Hallaka min ibil? Apakah kamu punya unta? Dijawab, na'am. Ya. Lalu ma alwanuha? Kemudian apa saja warnanya? Ada humur. Ya. Ada yang warna merah. Hal fiha min auruk. Jadi namanya unta, ada yang coklat, ada yang kemerahan. Dan itu satu hal yang biasa. Lalu Nabi SAW bertanya, fa'anna dzalika?
Lalu gimana itu? Unta tidak selalu, ya unta yang induknya berwarna coklat misalnya, anaknya juga coklat semua. Kadang ada warna lain anaknya. Pada unta bisa terjadi. Lalu ketika diberikan logika seperti itu, orang tersebut mengatakan la'allahu naza'ahu irqun. Ya, jadi memang turunan gitu. Ya genetisnya begitu. Nah, lalu Nabi SAW menyatakan la'alla ibnuka hadza naza'ahu irqun. Ya, bisa di anakmu juga seperti itu. Ya, kalau itu bisa terjadi pada unta, ya pada manusia juga bisa terjadi. Dan benar-benar bisa terjadi. Kita mendapati meskipun kasusnya mungkin ya orang mengatakan sedikit, tapi tetap ada. Ini jelas bapaknya, ibunya, tapi warna kulitnya dengan anaknya berbeda. Nah, ini satu cara Nabi SAW berinteraksi dengan Robi, yaitu dengan menunjukkan kepada yang bersangkutan, menjelaskan kepada yang bersangkutan hal-hal yang kira-kira mudah dipahami dengan logika, dengan pemahaman yang selama ini sudah terbangun di kalangan masyarakat tersebut. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan kali ini. Sampai di bahasan atau poinnya adalah wa kana yadribu lahumul amsala bima ya'lamuna min umril badiyah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan kepada orang Baduy dengan apa yang bisa dipahami oleh orang-orang Baduy. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.